Ironi perihal naturalisasi pemain asing untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia menjadi dilema tak berkesudahan bagi persepak bolaan Indonesia. Terlebih saat STY mampu meramu pemain naturalisasi yang berhasil memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam laga Piala Asia U23 Qatar. Berikut ulasan pemain naturalisasi yang membantu Garuda Muda menuju babak semifinal AFC U23. Yang pertama ada nama Justin Hübner. Hübner merupakan pemain dari tim Liga J1 Jepang, Cerezo Osaka. Dirinya memperkuat lini pertahanan Garuda Muda di beberapa pertandingan dalam laga Piala Asia U23 Qatar. Namun bek jangkung Garuda Muda itu tengah menjadi incaran netizen Indonesia usai dirinya mengabaikan panggilan PSSI dan STY untuk bermain dalam pertarungan menghadapi Irak di laga playoff Olimpiade. Lalu yang kedua, pemirsa, ada Rafael Struijk dari klub ADO Den Haag. Pemain yang memperkuat tim dari Liga Divisi kedua tertinggi di Belanda, Eerste Divisie atau yang dikenal sebagai Liga Jupiter. Struijk telah memberikan kontribusi yang konsisten untuk timnas Indonesia U23. Performanya sebagai ujung tombak lini depan Garuda Muda patut dipertimbangkan. Pemain naturalisasi selanjutnya ada Ivar Jenner. Perannya dalam mengawal lini tengah timnas Indonesia tak perlu diragukan lagi. Ia tak hanya jago mendistribusikan bola, tapi juga andal dalam merebut bola. Terakhir, ada pemain yang berasal dari klub Divisi 2 Liga Inggris Swansea City, Nathan Chuaon, yang saat ini dipinjamkan klubnya ke SC Heerenveen. Nathan memperkuat timnas Indonesia U23 dalam perhelatan Piala Asia U23 Qatar. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi dalam Dialog NTV Sport bersama dengan rekan saya yang telah hadir di studio NTV, Bung Yesayas Octavianus. Apa kabar, Bung? Salam olahraga. Salam olahraga. Bung, tadi kita sudah lihat beberapa nama ya yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka membantu timnas U23 kita kemarin melaju cukup jauh dalam pertarungan di Piala Asia U23 ya. Seperti apa, Bung, melihat performa pemain-pemain ini? Iya, kehadiran 4 pemain ya, memang sangat membantu, terutama di tim Under 23 kemarin. Kehadiran mereka itu membuat warna permainan timnas kita berbeda dari sebelum ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka itu memang bermain bola secara textbook, sangat komprehensif dan sangat perfect, ya. Karena mereka tumbuh, lahir dan besar dalam sebuah iklim sepak bola yang memang betul prosesnya. Sehingga ketika mereka ada, katakan 4 pemain tadi, ada di antara 7 pemain kita, itu terlihat sekali ada perbedaan sangat mencolok. Kalau kita teliti betul ketika mereka bermain dalam timnas kita kemarin di Piala Asia, mereka itu tahu bagaimana harus kontrol bola, bagaimana harus melepaskan bola, bagaimana harus bertahan, bagaimana harus menyerang, dan bagaimana harus merangkai komunikasi dengan pemain kita. Lebih dalam lagi kalau kita cermati keempat pemain ini, ketika dari satu pemain ke pemain lain, katakan dari Nathan ke Ivar Jenner misalnya, itu bolanya sangat mulus dilepas. Berbeda dengan pemain kita. Kalau pemain kita menguasai bola, itu umpannya kadang-kadang tidak sempurna. Bisa jauh 2-3 meter. Juga ketika kontrol bola itu juga tidak lengket. Nah, ini perbedaan kecil tapi sangat menentukan di sepak bola. Karena sepersekian detik ketika melakukan kesalahan itu fatal. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang mungkin tidak banyak dilihat oleh masyarakat kita. Lalu Bung, kalau melihat bahwa memang sebetulnya ada peran penting begitu ya dari pemain-pemain naturalisasi ini, masih perlukah ini menjadi pro kontra begitu dalam perkembangan sepak bola Indonesia? Naturalisasi kalau untuk sekarang saya kira sangat perlu. Dan itu regulated ya. Karena FIFA memberikan itu. Peraturan itu ada. Dan Indonesia bahkan mungkin saya katakan terlambat untuk menggunakan hak itu. Negara-negara maju dengan sepak bolanya di dunia, Jerman, Belanda, terutama Eropa ya, Perancis,
sudah melakukan itu lebih dulu. Nah, kita kebetulan ketika datang Pak Erick Thohir memimpin PSSI dan didukung, di endorsement betul oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, maka jadilah naturalisasi ini dilakukan ya. Dan itu akhirnya terlihat hasilnya di Piala Asia kemarin dan juga kualifikasi Piala Dunia yang kita sedang jalani menyisakan 2 pertandingan di bulan Juni nanti. Jadi sangat perlu, menurut saya sangat perlu untuk konteks sekarang ini. Oke, tapi juga ada anggapan bahwa kalau nanti semakin banyak nih Bung ya pemain naturalisasi begitu dari liga luar, ini justru akan menghambat perkembangan dari pemain lokal kita. Seperti apa tanggapan Bung? Apakah mungkin ini bisa menghambat atau justru lebih mendongkrak permainan dari pemain lokal kita? Itu saya kira dari sudut pandang masing-masing. Kalau untuk jangka pendek, saya setuju naturalisasi. Tapi jangka panjang, memang harus ada butuh perombakan dan perbaikan paralel di semua lini. Katakan, kalau sekarang PSSI melakukan naturalisasi dengan target jangka pendek prestasi, misalnya sekarang tinggal kualifikasi Piala Dunia, mudah-mudahan kita lolos. Tetapi paralelnya di dalam negeri juga PSSI harus melakukan pembinaan untuk kedepannya kita tidak kehabisan stok. Karena kalau pada satu titik naturalisasi ini akan berakhir, tidak ada lagi pemain keturunan di luar sana. Lalu apakah pertanyaannya dengan terhentinya naturalisasi mati juga sepak bola kita? Kan tidak. Ya kan sepak bola kita berkembang terus. Nah berkembangnya dari sekarang PSSI harus juga menyiapkan itu bagi anak-anak kita, adik-adik kita untuk berproses menjadi pemain yang hebat di masa depan. Nah itu yang dilakukan. Kalau sekarang pengurus tidak melakukan pembinaan di dalam, ya memang akhirnya naturalisasi menjadi sia-sia. Saat ini hanya jadi prestasi. Mungkin 5 tahun ke depan sama saja, begitu ya, tidak ada lagi. Tapi dari nama-nama yang sekarang sudah ada dan membela timnas Indonesia, apakah dari sudut pandang Bung ini sudah memang bagus kualitasnya dari pemain-pemain yang dipilih untuk dinaturalisasi? Pemain-pemain lokal misalnya? Yang naturalisasi. Oh bagus sekali. Yang sudah dipilih untuk dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Karena pernah juga PSSI itu melakukan naturalisasi dari pemain-pemain yang terlibat di liga lokal. Dan itu umur mereka rata-rata ya 24-25 tahun ke atas. Dan usia-usia bahkan ada yang sudah 29 tahun. Katakan salah satu mungkin Gonzales. Kalau saya tidak keliru saat itu usianya 29 tahun. Itu usia di sepak bola sudah tidak produktif lagi. Paling menyisakan 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu ya sudah tidak sementara berkualitas sekarang muda-muda sekali ya. Tetapi pemain-pemain sekarang yang dinaturalisasi oleh Sintayong itu sangat berkualitas. Sangat-sangat berkualitas. Dan kita lihat aja ada pembeda yang mencolok tadi saya katakan. Ketika mereka hadir di tengah-tengah pemain kita, itu perbedaan kualitas mencolok sekali. Dan justru kehadiran mereka itu yang mengangkat prestasi. Saya lihat kalau tanpa mereka kemarin tidak akan sampai semifinal Under 23 itu. Itu kita harus akui itu. Ya. Kalau kita melihat saat ini meningkatnya ya begitu pesatnya pemain yang dinaturalisasi, apakah ini Bung melihat karena STI ini juga punya target tertentu begitu saat ini sehingga dia melakukan ini lebih pesat begitu dibandingkan zaman-zaman pelatih sebelumnya atau kepemimpinan sebelumnya, seperti apa Bung melihatnya? Ya, naturalisasi ini kan memang targetnya STY itu sebagai pelatih dia juga harus punya target khusus bagi karir dia ke depan. Dengan dia berkorban datang menangani tim Indonesia karena waktu awal-awal 2019 itu juga ada isu yang mengatakan dia juga ditawari oleh Federasi Sepak Bola Cina, tetapi dia lebih memilih Indonesia. Nah, ketika dia datang di Indonesia dan dia melihat bahwa stok yang ada pemain-pemain kita itu sangat rendah mutu kualitasnya, lalu mungkin dia berpikir mungkin ada diskusi di internal PSSI dengan dia sehingga terjadi naturalisasi dan itu ternyata berhasil dan STY akhirnya diperpanjang kontraknya. Nah, dia tinggal menatap kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau dia bisa membawa Indonesia lolos, tentu dalam karir ke depannya akan lebih bernilai dia dalam percaturan sepak bola dunia karena nilai pertama yang sudah dia buktikan ketika dia pimpin Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan itu prestasi pertama dia. Kalau dia melakukan sesuatu yang luar biasa lagi, paling tidak membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026, itu akan menjadikan dia salah satu pelatih terbaik di dunia. Bung, ada satu pemain yang mungkin tidak merespons begitu ya, tidak tahu alasan sebetulnya apa, tapi tidak merespons ketika dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Respons Bung seperti apa? Tanggapannya untuk hal-hal kondisi seperti ini? Iya, kalau tidak salah pemain itu Elkan Bagot ya, pemain dari Bristol Rovers.
Nah, Elkan ini kan ketika kita main playoff melawan Guinea kemarin di pertandingan terakhir penentuan ke Olimpiade, memang ada isu rumor yang dia dipanggil tapi menolak. Tapi itu tidak transparan alasannya ya. Banyak yang bilang bahwa dia menolak. Menurut saya mungkin juga tidak. Karena dia sebelum ini kan sudah tampil juga di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Yang membuat kita sekarang satu kaki lagi lolos ke 18 besar. Sehingga kalau dia dikatakan menolak ke tim nasional, saya kira tidak. Kalau mau menolak dari awal sudah tidak Iya, main. betul. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang membuat dia menolak untuk memperkuat timnas kita kemarin lawan Guinea. Setelah itu mungkin dia akan balik lagi ke timnas kita. Karena hari itu mungkin masa rest dia dengan keluarga mungkin. Kita semua tidak tahu. Yang tahu pasti Pak Erik dan Sintayong. Tetapi mereka tidak membuka itu ke publik. Alasan detail daripada Elkan Bagot menolak hadir. Jadi artinya sebetulnya ini sesuatu yang belum bisa dipastikan begitu ya. Lalu seperti apa mungkin komunikasi yang baik begitu ya kepada publik gitu untuk memperlihatkan kepada publik secara transparan begitu sebetulnya apa yang terjadi dengan tim ketika mengundang para pemain kita untuk bergabung dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Saya kira komunikasi itu sangat penting sekali ya, dan juga transparansi dari pengurus ya. Karena media sosial sekarang kan sangat gencar, beda dengan sebelum ada internet, nggak ada media sosial. Dulu kita hanya baca dari koran-koran sehingga lebih banyak sepihak gitu. Sekarang kan semua bisa ngomong, berani bisa ngomong, yang tahu bola juga ngomong, yang tidak tahu bola apalagi lebih kencang ngomongnya. Jadi kasus Elkan Bagot ini, karena tidak ada komunikasi transparansi dari PSSI maupun Sintayong, akhirnya orang banyak melihat nasionalismenya, ya. Kamu sudah dinaturalisasi, kok dipanggil ke timnas nggak mau? Ini dalam tanda petik kok brengsek sekali ini pemain. Padahal kan mungkin tidak begitu. Iya, betul. Ketika Pak Erik atau Sintayong menjelaskan alasan Elkan Bagot, harusnya semua bisa mengerti nantinya. Tapi itu tidak terjadi. Ya. Baik, Bung, kita akan melanjutkan percakapan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan membahas lagi nanti pemain naturalisasi dan bagaimana kita dari dalam juga bisa membangun persepak bola Indonesia dengan pemain lokal kita. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Sport. Kami akan segera kembali usai jeda berikut.